Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sering kita mendengar juga mempraktekkan setiap kali, setiap hari, bahkan minimal 5 kali sehari setelah kita sholat, kita sering bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diselamatkan, dibahagiakan, disukseskan di dunia, di akhirat, dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dunia ini bahagia, selamat, dan sukses, juga pula di akhirat, dan juga terhindar dari siksa api neraka? Perlu kita garis bawahi bahwasanya dunia ini adalah cermin akhirat kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menasihati kita, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah minal kibri wal hululi wad dain. Rasulullah menasihati kita, barang siapa antara ruh dan jasadnya terpisah alias meninggal dunia, kemudian ia terhindar, terbebas dari 3 hal, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, minal kibri, sifat sombong. Yang kedua, wal bululi, sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, wad dain, hutang. Ma'asyiral muslimin, dari ketiga hal itu kita harus betul sungguh-sungguh bisa terbebas, sehingga kita dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, minal kibri, yaitu sombong. Apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini? Hidup kita hanya terbatas, yang dibatasi oleh ajal kita. Rata-rata kesombongan itu terjadi karena satu faktor dari kekuasaan. Dicontohkan oleh Raja Fir'aun yang menguasai kejayaan pada saat itu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kadang kita sombong dengan harta kekayaan kita, dilambangkan dengan korun, juga korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kadang kita sombong karena keilmuan dan kepintaran kita, dilambangkan oleh kaum Ad dan kaum Samud, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita garis bawahi, ada setitik rasa sombong dalam hati kita, kita tidak layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar dzarrah min kibr, dari kesombongan. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, wal ghulul, pengkhianatan. Dalam hal ini identik dengan harta. Khianat dalam harta, kalau di dalam keorganisasian, baik formal maupun informal, adalah korupsi. Jadi kita harus terhindar dari jiwa-jiwa korup, sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kanjeng Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, la taghullu fa innal ghulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Maka tinggalkan sifat ghulul, sifat pengkhianat, karena sesungguhnya pengkhianat itu identik dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa'arun, dan kehinaan ala ashabihi, atas pelaku ghulul di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin,
Wadaini adalah hutang. Dikira kita punya hutang terus kita meninggal dunia, kemudian kita terbebas dari hal itu. Tidak, ma'asyiral muslimin. Kanjeng Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seseorang mukmin akan terhalang, akan terhambat, akan tergantung bidainihi karena hutangnya, hatta yuqdu anhu, sampai dia terbebas dari hutang. Dari ketiga hal ini, ma'asyiral muslimin, kita harus bersungguh-sungguh berusaha agar dalam jiwa kita tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat pengkhianat, dan juga tidak ada sifat penghutang. Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ada jaminan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa seluruh umatnya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Siapa-siapa yang taat kepadaku, maka dia layak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Try through